Hai Putri, selamat malam. Kita menunggu Dandi ya. Ini something Dandi. Kok nggak mau ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Halo, Ya, Halo ya, Dan. halo Bu. Halo Bu. Finally, saya sempat deg-degan karena beberapa kali kita IG Live ada juga yang nggak bisa lihat video. Dandi bisa lihat video saya? Saya kebetulan nggak Nggak bisa. bisa melihatnya Bu, iya. Oh, ya, nggak apa-apa. Saya bisa lihat Dandi, Dandi nggak bisa lihat saya. Tempo hari saya bisa, orang lihat bisa lihat saya nggak bisa lihat gitu ya. It's okay lah, Oke, nggak masalah lah, oke, nggak gitu ya. apa-apa Bu. Oke, ya ngobrol-ngobrol. Kita malam ini ngobrol-ngobrol ya Dan. Suara saya cukup jelas dan kedengeran? Cukup, cukup jelas Bu, suara saya Cukup terdengar jelas jelas ya. juga Bu, ya. Ya, cukup jelas Dandi. Terima Oke, kasih sebelum. Ya, apa kabar Dandi? baik Bu, Alhamdulillah. Ibu gimana Iya. Bu? Alhamdulillah, baik juga. Terima kasih ya malam ini Dandi sudah bersedia untuk menjadi narasumber di acara IG Live episode 9. Jadi IG Live itu sebetulnya kita ngobrol-ngobrol biasa aja sih Dan, gitu ya. Oke. Kita Hmm, ngobrol-ngobrol biasa aja, tapi seputaran tentang Gen Z gitu ya. Goalsnya oke, kenapa? Ya, goalsnya sebetulnya kenapa kita bikin IG Live itu adalah saya punya misi gimana caranya Gen Z itu punya kualitas kehidupan yang lebih bagus, gitu ya. Jadi artinya apapun lah terkait dengan Gen Z lah, gitu ya. Nggak harus dalam konteks pekerjaan sebetulnya, tapi bagaimana membuat kualitas Gen Z ini menjadi lebih baik, gitu ya. Karena zaman sudah berubah dan Gen Z itu punya banyak privilege untuk mendapatkan akses informasi yang luar biasa sekali gitu ya. Zaman saya dulu itu belum ada, sekarang itu sudah luar biasa sekali. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya Dan ya, gitu ya. Ngobrol oke Bu. santai lah gitu ya. Obras-obras obrolan santai. Oke, dan ini kan obrolan kita malam ini kan terkait dengan ekspektasi versus realita, cerita Gen Iya. Z pada saat Gen Z itu memasuki dunia kerja gitu ya. Nah, kalau dari Dandi sendiri bisa menceritakan pada saat itu gitu ya, antara ekspektasinya itu seperti apa, kemudian realitanya seperti apa. Nanti saya akan sambungin dengan informasi yang Dandi akan sampaikan. Silakan Dandi. Oke, baik Bu. Terima kasih kesempatannya Bu. Oh, sudah undang saya untuk live hari ini ya Bu ya. Oke, jadi mungkin langsung saja ya Bu ya. Kalau terkait dengan ekspektasi dan realita itu pasti kebanyakan dari kita mungkin merasa bahwa eh, seringkali ekspektasi dan realita itu berbanding terbalik 360 derajat ya Bu ya. Mungkin kita bisa berekspektasi kalau misalnya untuk Gen Z sekarang biasanya kebanyakan ingin dalam bekerja, konteks bekerja itu mungkin adanya work life balance, kemudian mental health dan lain-lain. Oke, kalau misalkan dari saya pribadi Bu, sebenarnya ekspektasi dan realitas saya juga pun mungkin juga agak berbeda ya Bu ya. Dalam artian pada saat saya memasuki dunia kerja, ekspektasi saya adalah ya mungkin implementasi dari ilmu-ilmu yang saya lakukan itu bisa terimplementasi langsung Mhm. dalam dunia kerja gitu ya Bu. Misalkan seperti ini, ketika misalkan saat interview mungkin kan kita juga berdiskusi langsung dengan calon atasan kita ya Bu ya. Pada Mhm. saat kita sudah berdiskusi langsung, nah itu di sana terdapat ekspektasi saya untuk bekerja dengan sudah ada goals-nya, kemudian ekspektasinya tinggi, misalkan kita nanti akan mengadakan training sebanyak sebesar ini, kemudian dengan pembuatan-pembuatan modul, kemudian kita melakukan juga training analisis, bagaimana kita Mhm. menganalisis training-training apa yang dibutuhkan dalam dunia kerja, kemudian terkait goals-goals yang mungkin lebih ke arah strategik.
Itu juga menjadi ekspektasi saya ketika sebelum masuk dunia kerja. Nah, ketika memang sudah masuk ke dunia kerja, nah itu seringkali realitanya tidak seperti itu. Kebanyakan mungkin hal-hal yang terjadi adalah pekerjaan-pekerjaan yang administratif, kemudian juga hal-hal pekerjaan administratif yang sifatnya berulang, kemudian juga Mhm. kebijakan-kebijakan dari perusahaan yang mungkin konservatif dan cenderung kaku. Nah, itu berbanding terbalik dengan ekspektasi yang dari saya pribadi. Kemudian juga ekspektasi dari apa yang telah kita diskusikan selama sesi interview, artinya sebelum memasuki dunia kerja secara langsung. Mhm. Kurang lebih untuk ekspektasi dan realitanya seperti itu sih, Bu. Oke. Oke, jadi ternyata tadi Dandi menyampaikan ya kalau ekspektasinya kan ini teman-teman Dandi ini punya background di bidang manajemen sumber daya manusia kuliahnya, gitu ya dari Polteknaker dan mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia sehingga ilmu HR beliau ini cukup lah gitu ya, cukup paham betul gitu ya karena itu yang dipelajari selama kuliah. Nah, sehingga ekspektasi Dandi, contoh yang tadi itu harusnya ada goals yang clear untuk setiap pekerjaan gitu ya. Kemudian kalau bikin training gitu ya, modul-modulnya, TNA-nya juga proper, artinya apa yang sudah dipelajari di bangku kuliah gitu ya, ekspektasinya itu dijalankan oleh organisasi gitu kan. Apa yang sudah dipelajari itu dijalankan dalam keseharian, dalam kegiatan operasional organisasi. Tetapi faktanya ternyata tidak demikian ya, gitu ya. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif gitu ya. Kemudian juga repetitif gitu ya, pengulangan gitu ya, udah administrasi, kemudian pengulangan, kemudian juga apa yang disampaikan pada saat interview ternyata berbeda dengan realita yang ada gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Dandi gitu ya, bagaimana perasaan Dandi sebagai Gen Z pada saat dihadapkan pada realita yang ternyata berbeda 180 derajat dengan ekspektasi. Oke. Bagaimana perasaannya pada saat itu? Oke. Pada saat itu perasaannya pasti kalau dijabarkan itu seperti gimana ya, Bu ya? Mungkin oh ya, dalam pikiran saya tuh harusnya tidak seperti ini karena pembicaraan-pembicaraan kita yang sudah kita sepakati secara informal, mungkinnya dalam Mhm. saat interview itu tidak seperti ini. Kemudian perasaan-perasaan kecewa itu pasti ya ada sedikit yang mengganjal lah, Bu ya, karena goals-goals kita itu masih bisa belum tercapai seperti itu. Tetapi mungkin dalam kondisi seperti itu saya juga belajar gitu, Bu. Bahwa memang ya segalanya memang tidak harus selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, dalam kondisi seperti itu akhirnya ya saya balik, yang menjadi utama itu bukanlah ekspektasi, tetapi realitanya terlebih dahulu. Jadi kita Mhm. pahami dulu, kita dalami dulu realitanya seperti apa, kondisinya memang perusahaan pada saat ini mungkin belum terlalu fokus terhadap pengembangan organisasi. Mungkin pada saat ini perusahaan lebih eh, fokus terhadap penambahan atau pengembangan bisnis, terutama dalam hal profitnya. Nah, dari situ mungkin saya lebih legowo mungkin untuk menerima keadaan tersebut. Akhirnya saya pelajari dulu realitanya seperti apa. Oh, mungkin saya berspekulasi bahwa hal-hal yang saya lakukan administratif ini, hal-hal yang Mhm. bersifat repetitif ini mungkin bisa meningkatkan profit perusahaan. Memang perusahaan ini memang sedang fokusnya terhadap pengembangan bisnisnya, bukan Mhm. lebih kepada pengembangan sumber daya manusianya. Saya berspekulasi bahwa oh, ketika memang mungkin ini pekerjaannya sudah harus memang seperti ini, mungkin saya berpikir bahwa oh, dengan hal-hal yang saya lakukan saat ini mungkin menurut pimpinan juga pasti akan bisa bermanfaat bagi perusahaan, terutama dalam penambahan profit. Nah, Mhm. ketika memang ekspektasi saya sudah berubah menjadi, oh yang penting adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada saya itu bisa selesai dengan baik, sehingga nanti bisa menambah profit perusahaan. Nah, dari situ kan ekspektasi kita lebih di belakang realitanya. Misalkan Mhm. yang di awal saya belum tahu kondisi perusahaan seperti apa ya, Bu ya. Mhm. Saya masih berekspektasi banyak sekali karena tidak ada, karena minimnya informasi yang saya
tangkap dari perusahaan tersebut. Nah, setelah saya bergabung dengan perusahaan, kemudian mengerti bagaimana kondisi perusahaan, nah itu saya lebih fokus kepada realita yang ada dan memikirkan strategi agar ekspektasi saya bisa terlaksana seperti itu ya. Saya berprasangka baik bahwa ketika nanti profit perusahaan bertambah, pengembangan bisnis perusahaan bertambah, nah itu bisa berkorelasi dengan adanya mungkin training-training karena kan mungkin perusahaan-perusahaan banyak menganggap bahwa training ini lebih kepada eh, karena biaya-biaya besar menjadi beban bagi perusahaan. Tapi nanti mungkin ketika pengembangan bisnis sudah oke, mungkin ekspektasi saya dan perusahaan pun juga ikut berubah karena kita punya dana yang cukup. Nanti mungkin kita bisa fokus lagi terhadap training-training dan juga pengembangan dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi mungkin seperti itu sih Bu, saya perasaan saya dan bagaimana saya menyikapinya. Pengelola ya. Oke. Jadi perasaannya pada saat itu kecewa ya Dan, gitu ya. Ya, Kecewa, tapi profit dan dia seperti itu. mencoba untuk berdamai dengan realita, gitu ya, berdamai dengan kenyataan, kemudian mengembangkan suatu paradigma, gitu ya, bahwa ini adalah kondisi yang memang saat ini sedang harus harus dijalanin, gitu ya, harus dijalani, gitu kan, supaya bagaimanapun juga Dandi juga bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan bisnis perusahaan. Seperti itu ya Dandi ya. Betul Bu. Oke, nih Dan, yang sedang, yang telah, yang sedang atau yang akan mengalami kondisi para Gen Z nih ya, yang akan, yang sedang maupun yang telah mengalami suatu kondisi di mana realitanya itu berbeda dengan ekspektasi, itu banyak sekali yang kemudian mereka itu memutuskan merasa demotivasi gitu ya, kemudian memutuskan untuk resign bahkan gitu ya. Bahkan sekarang itu banyak juga Gen Z yang sudah bekerja baik-baik tuh sebulan 2 bulan gitu ya. Nanya sama HR-nya, saya kapan dipromosi gitu ya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu. Nah kalau menurut Dandi sendiri gitu ya, itu apa sih sebetulnya modal awal atau bukan modal dasar para Gen Z gitu ya. Di dalam memasuki dunia kerja itu harusnya Gen Z punya apa dulu nih gitu ya. Supaya bisa mengelola suatu realita yang berbeda dengan ekspektasi. Apa sih soft skill apa yang memang menjadi need-nya Gen Z gitu saat ini? Kalau menurut Dandi. Oke, Bu. Kalau misalkan dari Gen Z kan mungkin kebanyakan yang beredar di sosial media kan lebih kepada bagaimana menjaga mental health-nya, kemudian bagaimana mendapatkan work-life balance ya, Bu. Kalau misalkan kita Ya. fokus terhadap pertanyaan Bu Firly tadi terkait dengan soft skill, mungkin lebih ke mental ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan mungkin bayangan-bayangan Gen Z itu lebih kepada mental health-nya, bagaimana kesehatan mental itu dapat bisa terjaga itu menurut saya juga merupakan poin penting ya Bu ya bagi setiap orang gitu ya karena mental itu juga berkorelasi dengan hasil kinerja kita nanti. Tapi poin yang paling penting sebelum mental health adalah bahwa kita harus juga punya mental yang tangguh dan adaptif. Artinya Hmm. mentalnya itu kita harus punya emotional intelligence. Bagaimana Hmm. kita menerima realita yang ada, kemudian menuangkan realita itu sebagai sebuah sumber motivasi yang bisa membuat kita lebih baik gitu. Jadi kita harus lebih apa ya? Yang pertama menerima keadaan dulu, emotional intelligence kita juga harus bisa terjaga, kita harus bisa menerima keadaan yang ada dan jangan banyak berpikir yang mungkin tidak lah Bu atau mungkin yang tidak mungkin atau belum mungkin terjadi ke depannya. Misalkan seperti Hmm. ini, ketika memang seperti mungkin yang saya sudah tadi jelaskan, ketika memang kita sudah berekspektasi bahwa kita akan dapat promosi jabatan dalam waktu dekat atau mungkin kita akan ditargetkan untuk lebih kepada arah yang strategik di perusahaan. Namun kemudian pada saat realitanya kita hanya melakukan hal-hal yang berulang administratif. Nah, itu lebih kepada bagaimana kita mengelola kecerdasan emosional kita. Bagaimana kita menangkap hal-hal yang negatif menurut kita dan
kita harus kelola di dalam diri kita, di mental kita juga harus kita kelola, sehingga nanti output dari realita yang menurut kita negatif sebelumnya bisa kita keluarkan dengan energi positif dan berprasangka baik terhadap hal-hal baik di kemudian harinya. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi pada intinya ya kita harus punya mental yang tangguh dan adaptif dulu sih. Kemudian juga Ya. kita menyesuaikan secara realistis, kemudian juga kita aktif membangun jaringan profesional juga, Bu. Kita juga mungkin ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi dalam artian negatif, nah kita jangan mencari hal-hal di media sosial yang justru perasaannya sama seperti kita negatifnya seperti itu. Nah kita lebih baik membangun jaringan profesional yang membuat kita itu bisa merubah hal-hal negatif yang masuk ke dalam diri kita menjadi outputnya itu menjadi positif seperti itu sih Bu. Ya, oke. Dan ini menarik banget nih Dan gitu ya. Kalau sepengetahuan saya dan ini kan dibesarkan di dalam di keluarga ya dengan norma-norma yang cukup bagus gitu ya. Kalau menurut saya ya Dan gitu ya. Ya, figur otoritas gitu ya, bagaimana etiket gitu ya, tata krama dalam lingkungan sosial dan sebagainya. Itu pendapat pribadi saya gitu dan itu dari beberapa behavior lah gitu ya. Nah, kalau menurut Dandi sendiri nih, kalau kita melihat fenomena saat ini dan secara umum gitu ya, Gen Z dengan segala macam dalam tanda kutip permasalahannya, fenomenanya yang gampang resign, gampang baper gitu ya, dikit-dikit healing gitu ya. Nah, itu tidak semua Gen Z gitu ya. Kalau saya membaca literatur minggu lalu itu yang dalam tanda kutip yang memiliki karakteristik demikian itu 55% gitu ya. Yang 45% itu baik-baik aja gitu ya. Nah, ini Dandi bagian yang 45 itu kalau menurut saya gitu ya. Nah, kalau menurut Dandi nih ya, di 55% Gen Z yang memiliki karakteristik yang demikian gitu ya, yang sering dikeluhkan gitu. Kalau sering dikeluhkan bermasalah bla 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 gitu ya. Padahal Gen Z-nya sendiri itu, bermasalah, lu kali yang bermasalah karena generasi tua gitu kan. Jadi beda persepsi kan gitu. Nah, kalau menurut Dandi gitu ya, permasalahan ada kalau kita bicara permasalahan itu kan gap ya antara antara yang dimaui oleh para leader di organisasi, which is itu adalah millennials up lah ya, gitu ya, dengan Gen Z sendiri gitu. Nah, permasalahan Gen Z ini dari skala 1 sampai 10 gitu ya. Kalau menurut Dandi itu secara overall itu Gen Z masalahnya di angka berapa nih? Kalau 1 itu bermasalah banget, 10 itu apa comply banget gitu ya dengan environment oke banget. Nah, bisa cerdas secara emosional dan sebagainya. Nah, 1 sampai 10 mereka ada di mana nih, teman-temannya Dandi nih? Secara umum aja. Opini Oke, pribadi loh ini. Nah, oke. Mungkin kalau dari saya ambil tengahnya aja mungkin di angka 5 ya. di angka Jadi 5 ya. di angka Oke. 5. Jadi memang ada berbagai juga dalam perspektif saya mungkin Gen Z ada juga teman-teman saya mungkin baru 1 bulan 2 bulan kemudian menginginkan untuk resign atau perpindahan tempat kerja karena permasalahan lingkungan, permasalahan benefit. Cuman terkait dengan Gen Z atau mungkin teman-teman saya yang problemnya itu cepat berpindah-pindah itu kebanyakan permasalahannya adalah environment Bu. Ya, karena Hmm. juga saya pernah sekilas gitu baca ya Bu ya. Jadi untuk tantangan kesehatan mental di survei 2024 tuh seingat saya itu ada 91%. Jadi saya melihat itu dituangkan dalam hal yang realita juga ternyata benar nih kesehatan mental banyak mempengaruhi Gen Z terutama di dalam dunia kerja. Makanya kebanyakan itu juga permasalahan-permasalahan atau faktor yang membuat Gen Z resign itu kebanyakan lebih kepada environment-nya. Mereka bilang Hmm. bahwa ada banyak sekali perbedaan pola pikir, perbedaan pendapat, karena di dalam satu perusahaan ini kan kita nggak bisa kontrol ya Bu ya, harus ada lebih banyak Gen Z-nya atau mungkin orang-orang yang mungkin di luar Gen Z-nya juga ada di dalam perusahaan itu ada berapa. Nah ini
perbedaan pola pikir, kemudian perbedaan pendapat, perbedaan cara mengatasi masalah ini yang mungkin terkadang tidak bisa diterima oleh Gen Z dan itu menganggap sebagai mungkin lingkungan yang kurang baik bagi mereka. Nah, makanya mungkin hal-hal seperti itulah yang bisa membuat Gen Z ini mendingan coba kita cari di perusahaan lain deh. Nah, dari yang saya lihat juga memang kalau kita lihat dari realitanya itu kan berarti ekspektasi Gen Z terhadap kesehatan mental itu kan baik ya Bu ya. Nah, kalau realitanya pun juga dengan seringnya Gen Z yang berpindah tempat kerja, artinya mereka itu juga sulit menemukan environment yang cocok untuk mereka sendiri gitu loh. Mereka mungkin di dalam sebuah perusahaan yang satu mungkin permasalahannya ini terkait dengan environment bahwa ada pendapat yang mungkin tidak bisa diterima, kemudian juga lebih kepada mungkin mereka menganggap bahwa atasan mereka itu terlalu kaku. Nah, kemudian ketika dia pindah ke perusahaan selanjutnya, mungkin permasalahannya dalam general tetap sama lingkungan kerja, tetapi mungkin apa namanya problem atau sub problemnya itu berbeda. Misalkan lebih kepada teman-teman yang sesama Gen Z-nya ini juga toksik, mungkin mereka bisa bilang seperti itu. Jadi mungkin ketika memang ada permasalahan yang ada di dalam sebuah perusahaan, itu pasti setiap perusahaan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Nah, makanya dari itu, kalau menurut pendapat saya, Bu ya kita harus bisa merubah rules atau mungkin urutannya gitu. Jangan kita berekspektasi dulu baru, jangan kita berekspektasi dulu yang terlalu tinggi, kemudian nanti kita akan terpatahkan oleh realitanya. Tapi lebih baik bahwa kita niatkan untuk kerja, untuk dapat fokus kepada output kinerja yang kita hasilkan, sehingga kita lebih memahami dari segi realitanya dulu, kemudian nanti ketika kita sudah paham dan berdamai dengan realitanya ada, kita baru bisa menyusun strategi yang lebih mudah tercapai dari pelajaran-pelajaran atau realita-realita yang sudah kita pernah lakukan seperti itu. Oke, ya ini menarik banget ya Dan, gitu ya. Ya, ternyata banyak sekali Gen Z yang pindah-pindah gitu ya. Itu bukan karena faktor penarik, tetapi lebih kepada faktor pendorong ya, gitu ya, environment, gitu ya, faktor pendorong di organisasi, entah itu atasannya, entah itu lingkungannya, gitu ya, di mana terjadi perbedaan mungkin perbedaan komunikasi, perbedaan cara berpikir, gitu ya, gitu kan, yang banyak terjadi di perusahaan. Nah, tadi kan Dendi mengatakan Gen Z itu harusnya cerdas secara emosional gitu ya. Gen Z itu juga harusnya tangguh gitu ya. Kalau bahasa saya itu resiliensi, punya resiliensi yang tinggi. Resiliensi itu Dan kayak ini kalau kayak bola bekel. Tahu bola bekel kan? Jadi kalau individu itu punya resiliensi yang tinggi, kalau dia dibanting oleh masalah gitu ya, dibanting oleh keadaan, dia akan bisa melenting lebih tinggi lagi dari sebelumnya, gitu ya. Itu resiliensi. Nah, kalau menurut Dandi sendiri gitu ya, uh, bagaimana caranya gitu ya untuk membuat teman-teman Dandi gitu ya di luaran saat ini yang masih bergumul dengan resiliensi maupun bergumul dengan kecerdasan emosional ini memiliki memiliki kemampuan bisa menumbuhkan kemampuan itu. Kalau menurut Dani sendiri sebagai Gen Z harusnya mereka itu belajar dengan apa atau belajar pada siapa atau bagaimana? Kalau menurut Dandi sendiri dari perspektif Gen Z. Oke, mungkin kalau dari saya dari segi yang pertama dari segi literatur dulu ya Bu. Mungkin kita lebih fokus terhadap literatur atau self development yang mungkin bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita. Bagaimana kita membaca literatur yang dapat membuat kita menerima informasi atau realita yang negatif dan mengelola itu, mengembangkan informasi atau realita yang kita dapatkan secara negatif itu kita kelola sehingga kita dapat mengeluarkan emosi yang positif sehingga dapat mempengaruhi kinerja juga kan. Jadi ketika memang kita mendapatkan realita yang buruk,
Nah, itu kita bisa tenang dulu dengan begitu banyaknya literatur-literatur yang kita baca. Nah, itu sehingga nanti itu dapat bisa membantu kita untuk meningkatkan emotional intelligence kita. Kemudian terkait dengan masih dalam hal literatur juga, seperti yang mungkin sempat saya singgung sedikit tadi, Bu ya, ketika kita mendapatkan realita yang menurut kita buruk, yang kita cari literaturnya adalah bukan hal-hal yang posisinya sama seperti kita. Mungkin contohnya gini, misalkan kita mendapatkan hal-hal yang buruk di kantor, kemudian mungkin lingkungan kerja kita masih kurang baik. Nah, yang kita cari di sosial media itu adalah hal-hal yang bisa membangun semangat kita. Kadang mungkin ada beberapa orang yang ketika mendapatkan emosional, ketika mendapat realita yang negatif, mereka cari hal-hal yang sama seperti kita posisinya. Misalkan ketika saya dapat lingkungan toksik, kita carilah di media sosial nih ada nggak sih yang berpikiran sama atau berkondisinya sama seperti kita, sama-sama negatif. Nah, ketika kita memiliki emosional yang negatif, kemudian kita bertemu, berinteraksi, atau membaca literatur yang negatif juga, nah itu akan berpengaruh kepada emosional kita juga. Kita akhirnya berpikiran bahwa, oh nanti, oh iya ya bener ya, ternyata nggak cuma saya doang yang merasakan seperti ini, ternyata yang eh, orang-orang lain juga seperti ini. Terus orang-orang lain gimana responnya? Kalau misalkan mereka negatif, mungkin mereka akan mencari resign itu wajar nggak sih di 1 sampai 3 bulan bekerja. Mereka akan berpikir situ, oh ternyata mereka akan terus menggali hal-hal yang negatif. Mereka akan mencari bahwa, oh ternyata ada loh ini orang yang 1 sampai 3 bulan ini apa namanya resign dengan alasan yang sama seperti kita. Nah itu juga hal-hal menjadi faktor yang membuat yang menurut saya itu membuat uh, Gen Z itu cepat resign, kemudian cepat mungkin mengeluh dan atau mungkin lebih kepada uh, apa ya, mungkin bahasanya lebih terlarut dalam kondisi negatif seperti itu. Nah Ya. itu menurut saya lebih baik kita membaca literatur-literatur, kita berkoneksi dengan orang-orang yang mungkin mempunyai semangat yang tinggi, kemudian bisa memberikan advice yang baik. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah itu, yang pertama dicarikan adalah solusinya. Soal dalam artian solusinya yang lebih kepada ke arah positif seperti itu. Kemudian itu terkait dengan literatur, kemudian kita juga mungkin bisa menonton video-video yang membangun motivasi. Sekarang kan zaman sudah apa namanya sudah canggih ya Bu, sumber informasi kita bisa dapatkan dari mana saja. Kita bisa menonton YouTube untuk hal-hal yang self development yang baik. Kemudian mungkin dari segi chat GPT juga ini juga apa namanya bisa jadi teman kita juga untuk bercerita ya Bu ya. Jadi mungkin kita bisa gunakan AI untuk sharing, kita bisa ketikkan permasalahan kita seperti apa, kemudian kita juga bisa minta pendapat dari AI bagaimana. So far, saya juga sempat pernah coba tes gitu ya Bu ya. Ketika apa namanya saya ambil satu case yang mungkin bersifat negatif, kemudian saya tuliskan itu di dalam AI, saya berdiskusi dengan AI atau chat GPT. Nah itu mungkin respon-respon mereka atau respon-respon dari AI ini juga membangun gitu Bu, bukan kepada arah yang lebih ke negatif. Jadi mungkin itu juga menjadi suatu hal yang bisa dicoba ya Bu ya. Jadi chat GPT itu bukan hanya untuk sumber kita membantu dalam pekerjaan atau tugas kuliah. Jadi kadang juga bisa sebagai teman kita untuk sharing seperti itu. Iya. Baik, baik. Terima kasih banyak Dandi. Ini kita sudah lewat 1 menit. Teman-teman ada pertanyaan buat Dandi? Silakan kalau ada pertanyaan. 1 pertanyaan saja. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, baik teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kalau boleh merangkum Dandi, gitu ya. Jadi dari 1 sampai 5 gitu ya, masalah yang sekarang dihadapi kondisi Gen Z secara umum itu ada di 5 ya, gitu ya.
Ada di 5, di mana mereka perlu sekali untuk menumbuhkan kemampuan. Ada 2 tadi yang paling penting, yaitu cerdas secara emosional gitu ya, kemudian juga harus punya daya tahan yang bagus gitu ya, punya resiliensi yang bagus, dan itu ketika menghadapi itu menyebabkan ketika dia menghadapi masalah gitu ya, harusnya punya mindset itu mindset untuk menyelesaikan masalah gitu ya, problem solving gitu ya, bukannya baper, bukannya kemudian mencari di media sosial itu mencari informasi yang senasib gitu ya, itu makin membuat terpuruk, tapi justru harus yang lebih tinggi lagi gitu kan, lebih baik lagi supaya bisa maju bergerak ke depan. Kemudian membaca literatur, melihat video, bahkan AI menjadi teman diskusi gitu ya. Jadi ini Gen Z sendiri yang mengatakan AI itu jadi teman dekat ya Dan gitu ya, untuk bisa bercerita apa saja gitu ya Dan ya. Oke, itu kalau saya boleh rangkum Dani gitu ya. Terima kasih. Semoga IG Live kita bermanfaat untuk IG Live kita malam ini gitu ya. Nanti saya langsung share ke teman-teman gitu ya di postingan di akun IG saya. Terima kasih banyak Dandi, sukses selalu gitu ya. Kalau nanti ada isu-isu yang menarik lagi terkait dengan Gen Z, Dandi bisa langsung WA saya gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi seperti ini gitu ya. Obrolannya ringan, tetapi harapannya adalah memberikan insight bagi siapapun yang menonton obrolan kita malam ini. Terima kasih banyak Dandi, terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam, Iya, dadah. terima kasih Bu Firly. Selamat malam. Iya.